갑자기 내게 나타나준 너, 난 아무 말도 할 수가 없었지. 첫눈에 반한다는 이야기가. Halo guys, balik lagi di A3 Gadget dan video kali ini saya bakal share 3 aplikasi resmi Samsung yang keren dan wajib kalian cobain sekarang juga. Tapi sebelum kita bahas apa saja aplikasinya, aplikasi ini bisa kalian download di Play Store, tapi ada aplikasi juga yang hanya bisa kalian download di Galaxy Store. Dan untuk video kali ini, perangkat yang saya pakai adalah Samsung Galaxy A51 atau A51. Oke, berikut ini adalah aplikasinya. Pertama itu adalah aplikasi game plugins. Nah, untuk aplikasi game plugins sendiri sebenarnya ini keren banget. Karena di sini fiturnya salah satunya yang udah saya download adalah Daily Limits ya. Manage Gaming Time Limits. Jadi dengan fitur Daily Limits ini kita bisa ngatur waktu bermain game kita gitu. Jadi ini sangat ngebantu banget buat mengingatkan kita biar nggak terlalu lama dalam bermain game. Seperti di sini kalian bisa lihat saya sudah atur. Dalam 1 minggu saya atur daily limit saya itu adalah 5 jam. Jadi pada saat nanti sudah mau mendekati batasnya, dia akan kasih notifikasi bahwa kita sudah batasnya waktunya bermain dalam 1 minggu ini, yaitu 5 jam. Kalian bisa atur waktu kalian sendiri mau 1 hari itu berapa jam. Lanjut untuk fitur yang kedua di sini yang sudah saya download adalah Game Booster Plus. Performance Customization for Gamers. Jadi fungsi dari Game Booster Plus ini adalah memaksimalkan performa dari handphone kalian untuk gamenya. Di sini saya pilih custom mode ya, bisa kita atur sendiri. Sedangkan di sini sudah ada beberapa mode yang tersedia. Kalian bisa lihat di sini ada auto mode, kemudian di sini juga ada baterai saving. Jadi performa gamenya itu bakal diturunkan untuk menghemat daya dari baterai handphonenya. Ada juga yang balance, jadi performa gaming dengan hemat dayanya itu diatur secara seimbang. Ada juga yang max FPS, jadi dia memaksimalkan frame rate dari gamenya. Dan yang terakhir sini adalah high quality, jadi dia akan meningkatkan grafik dari gamenya tersebut. Nah, untuk custom sendiri kita bisa atur bebas sesuka kita ya. Nah, di sini untuk performance optionnya saya pilih fokus biar lebih bermain gamenya tuh lebih enak lagi. Dan di sini untuk grafik quality-nya saya kasih 100%, FPS-nya saya kasih setelan maksimal dan brightness-nya kasih 100%. Di sini bisa kita apply untuk semua game yang kita install di handphone kita ya. Aplikasi yang kedua di sini adalah One Hand Operation Plus. Nah, jadi fungsi dari One Hand Operation Plus ini adalah memudahkan kita dalam mengoperasikan handphonenya itu dalam satu tangan. Di sini kalian bisa lihat left handle bisa kita atur. Nah, untuk swipe ke sampingnya kita bisa atur itu mau fungsinya sebagai apa. Di sini ada back key, home key, recent key, menu key, dan banyak banget di bawahnya. Dan ini juga ada diagonal up, jadi dia swipe ke atas begitu, diagonal, dan bawah sini juga diagonal down ke bawah secara diagonal. Dan di sini juga ada yang right handle yang sebelah kanan. Jadi ketika kita pegang mau itu tangan kiri atau tangan kanan, semua bisa dipermudah lah istilahnya seperti itu. Untuk advance settingnya sendiri kita bisa atur untuk animationnya, quick actionnya, landscape-nya, dan lain sebagainya. Di bawahnya lagi ada untuk mengatur handle-nya ini. Kita mau touch width-nya itu lebarnya seperti apa, kemudian ukurannya dan posisinya juga kita bisa rubah. Ada handle color juga, jadi bisa mengubah warna handle-nya ini kita bisa rubah sesuai dengan yang kita mau. Dan untuk aplikasi yang terakhir adalah Sound Assistant. Nah, untuk Sound Assistant sendiri di sini tuh banyak banget pilihannya. Kenapa saya pakai di sini? Karena kalau aslinya itu kan panel volumenya itu ada di atas ya, yang ini. Volume panel theme-nya itu yang klasik, jadi dia posisinya di atas seperti ini ya. Nah, ini agak buat saya sebenarnya repot juga ketika kita mau swipe menggunakan jari karena jangkauannya jauh di atas ya. Di sini jadi panel theme-nya saya pakai yang zero di samping. Dan ini juga bisa kita edit kira-kira layoutnya mau di sebelah kanan atau sebelah kiri. Nah,
Kemudian untuk colornya juga kita bisa rubah sesuai dengan yang kita mau. Dan nggak hanya di situ aja ya, untuk control medianya bisa kita on-kan atau off-kan. Kemudian untuk individual volumesnya, ini bisa mengatur aplikasi apa yang mau kita atur secara mandiri. Jadi dia pada saat kita turunkan volumenya itu hanya aplikasi tersebut. Di sini saya pakai aplikasi Spotify ya. Jadi pada saat saya memutar aplikasi Spotify, jadi pada saat saya atur volumenya, dia hanya khusus mengecilkan volume atau menaikkan volume untuk aplikasi Spotify saja. Lanjutnya untuk di sini juga ada floating button, itu fungsinya adalah untuk menutup seperti ini ya. Jadi kita bisa klik dan mengatur equalizernya dan settingan yang lain juga. Selanjutnya adalah di bawahnya ada multi sound ya. Untuk multi sound ini, select which app can play audio the same time as other apps. Jadi di sini bisa kita pilih aplikasi mana saja yang bisa diputar secara bersamaan dengan aplikasi yang lain juga. Di sini juga ada pilihan separate app sound. Jadi fungsinya adalah play media sound from one app on different audio device. Kita bisa putar aplikasi, contohnya aplikasi musik, video dan lain sebagainya di beberapa media ya. Kayak di sini bisa di speaker Bluetooth dan juga di smartphone. Dan di sini kalian bisa lihat yang di bawah itu adalah sound quality and effects. Di sini fungsinya sama seperti equalizer pada umumnya. Ada tambahan sedikit seperti concert hall, UHD upscaler, sini saya nggak pernah pakai, dan ada juga Dolby Atmos kalau smartphone-nya sudah mendukung ya. Dan settingan yang terakhir di bawah adalah advanced settings ya. Di sini fungsinya kita bisa nyeting untuk mono audio, switch audio from stereo to mono when listening with one ear. Jadi ketika kita mendengarkan lagu, kemudian kita cuma hanya pakai satu earphone, kita bisa setting buat mono. Jadi yang sebelahnya bakal tidak aktif. Sini juga ada untuk favorite media app dan ada counter musik with volume case juga. Dan di sini ada reverse stereo ya. Reverse stereo berarti fungsinya adalah untuk membalikkan fungsi dari stereonya. Jadi ya, kalau suaranya harusnya didengarkan di earphone kanan, kalau mau tukar secara terbalik, yang kanan harus di kiri dan kiri di kanan, itu bisa diatur di sini. Oke guys, jadi itu adalah 3 aplikasi resmi Samsung yang keren dan semoga bermanfaat. Taufik pamit. Thanks for watching. See you next video. 시간은 계속 흘러만 가고 기다리다 지쳐 그만 널 놓칠까봐 하지만 성급한 나의 고백을 넌 거절할까 두려워서 매번 야야야야야 불러 널 야야야야 네가 제일 좋아하는 게